Dan seperti biasa, kita akan membahas dengan 3 analisa dasar, yaitu what, why, dan how. Apa definisi dan jenis masalahnya, kenapa masalah itu harus kita bahas atau bisa hadir di kehidupan kita, dan bagaimana langkah atau solusi agar kita bisa keluar dari masalah itu. Teman-teman, sebagai manusia biasa, pada umumnya kita pasti pernah merasakan yang namanya kekecewaan. Benar nggak? Ya, kita biasanya merasa kecewa ketika ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan rencana atau harapan kita. Kekecewaan kita itu bisa terhadap keadaan atau realitas, bisa terhadap orang lain, bahkan bisa juga kekecewaan terhadap diri kita sendiri. Kita kecewa ketika nilai kita jelek, kita kecewa ketika tidak bisa masuk sekolah atau PTN idaman, kita kecewa ketika jualan kita tidak laris, kita kecewa ketika orang tua atau orang terdekat kita tidak perhatian kepada kita kecewa ketika teman tidak fair atau dianggap mengkhianati kita. Bahkan teman-teman, bisa jadi kita kecewa terhadap diri kita sendiri yang mungkin sangat susah untuk mau diajak berubah. Sulit untuk mau diajak maju dan konsisten, yang selalu mengulang dan balik lagi kepada kesalahan yang sama dan berbagai kekecewaan lainnya. Teman-teman, kita pasti sama-sama tahu bahwa semua kekecewaan yang kita rasakan tadi itu sebetulnya adalah hal yang wajar dan sangat manusiawi. Namun di sisi lain, kita juga tentu harus sadar bahwa terlalu lama mentolerir dan membiarkan rasa kecewa itu ada dalam diri kita, di dalam pikiran kita dan keseharian kita, itu bisa jadi akan membuat kita semakin overthinking, semakin stres, bahkan bukan tidak mungkin sakit fisik maupun sakit mental. Setidaknya ada 5 alasan kenapa kita sering kecewa. Pertama, trauma dan sakit hati di masa lalu yang tidak segera kita obati. Yang kedua, ekspektasi kita terlalu tinggi terhadap sesuatu. Yang ketiga, usaha kita yang kurang maksimal, alhasil kita kecewa dengan hasilnya, dan yang terjadi adalah penyesalan. Wajar banget kalau orang bijak sering bilang, penyesalan itu selalu datang belakangan. Karena saat kita punya kesempatan, kita tidak mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Yang keempat, kita sering meremehkan hal-hal kecil. Dan yang kelima, kita suka menunda-nunda sesuatu. Atau istilah lainnya adalah procrastination. Pembahasan tentang procrastination ada di video sebelumnya ya teman-teman. Oke, back to the topic. Rasa kecewa ini penting untuk segera kita identifikasi teman-teman. Dari mana asalnya, kenapa dia bisa terjadi, dan kita akui juga keberadaannya. Karena bisa jadi justru kekecewaan ini yang membuat kita kehilangan semangat untuk menjalani hari-hari kita, sehingga produktivitas dan kualitas pekerjaan kita jadi menurun. Teman-teman, saat kita nggak tahu bahwa sebetulnya kita sedang kecewa terhadap sesuatu, maka bisa jadi yang kita lakukan adalah making excuse atau berusaha menyalahkan orang-orang sekitar dengan membuat pembenaran dan playing victims, terus merasa diri adalah korban. Rasa kecewa yang terlalu lama membuat hidup kita jadi stagnan, karena kita enggan melakukan apa-apa. Kita sering mengatasnamakan ini sebagai rasa malas, dan kita berlindung di balik sifat manusiawi ini. Padahal bisa jadi ada kecewa yang kita rawat, yang justru ini menjadi penghalang utama atas kemaksimalan kita. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, rasa kecewa yang terlalu lama dibiarkan ini akan menggiring kita menjadi orang yang sulit memaafkan dan menjadi pendendam. Yang pada gilirannya, rasa kecewa ini bisa membahayakan hidup kita, orang terdekat kita, dan lingkungan kita secara keseluruhan. Lewat video ini setidaknya ada 9 cara yang ingin Sherly dan tim bagi kepada teman-teman untuk mengatasi kekecewaan kita. Cara yang pertama, kita harus memahami dan punya pemahaman dulu teman-teman, bahwa rasa kecewa itu tidak sepenuhnya buruk kalau kita bisa dan mau menyikapinya dengan bijak. Ada baiknya kita mengingat satu kata bijak yang berbunyi, hanya mereka yang pernah merasa kecewa yang bisa mensyukuri kehidupan yang sekarang dimilikinya dengan tingkat penghargaan yang berbeda. Dengan kata lain, kecewa ini adalah pertanda baik untuk kita bisa semakin mensyukuri kehidupan, baik yang sudah dimiliki maupun yang akan datang. Cara yang kedua, mari kita lihat dari perspektif yang berbeda, bahwa kecewa itu adalah hal yang wajar. Hampir semua orang pernah merasa kecewa, dan mereka yang masih bisa bertahan hingga hari ini, rata-rata adalah orang-orang yang berhasil mengubah kekecewaan itu menjadi motivasi dan pendorong untuk semakin memperbaiki dirinya. Sebagaimana kata pepatah, orang hebat itu bukan berarti hidupnya selalu penuh dengan kebahagiaan. Namun mereka tahu caranya dan mau untuk bangkit tatkala kekecewaan berulang kali singgah di kehidupannya. Cara yang ketiga, lakukan hal-hal yang menyenangkan teman-teman. Ya, ketika kita kecewa, biasanya mood kita akan turun.
Coba obati itu dengan hal-hal kecil, semisal melakukan hal-hal yang kita suka. Mungkin bisa bermain permainan kesukaan semasa kita kecil dulu, atau mendatangi tempat-tempat yang kita anggap punya memori baik di sana. Membaca novel kesukaan, melukis, traveling, atau apapun kegiatan positif yang bisa menjadi media untuk healing atau penyembuhan, juga untuk merilis atau melepaskan diri dari kekecewaan kita itu. Yang keempat, turunkan ekspektasi kita, teman-teman. Kita kecewa biasanya karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi, tatkala realitas atau kenyataannya belum mendukung untuk itu. Sehingga untuk mengobatinya, maka kita harus mau menurunkan dulu ekspektasi kita. Setidaknya untuk sementara waktu, sampai rasa kecewa itu sudah sembuh atau menghilang. Yang kelima, tersenyumlah. Ya, tersenyum itu mungkin terkesan sepele dan ringan. Tetapi, satu senyum terkadang sudah cukup untuk bisa melegakan hati dan pikiran kita. Senyum akan membuat kita lebih rileks dan pelan-pelan membuat kita lupa dengan kekecewaan yang sebelumnya kita rasakan. Yang keenam, maafkan diri sendiri, teman-teman. Rilis, lepaskan, dan jangan ditahan rasa kekecewaan itu. Terkadang ketika kecewa, kita rentan menyalahkan diri sendiri. Karenanya, kita harus berupaya untuk memaafkan diri sendiri agar mampu keluar dari rasa kecewa yang kita alami. Yang ketujuh, untuk mengobati rasa kecewa, terkadang kita perlu menjaga jarak dengan orang yang telah menyakiti kita. Menjaga jarak bukan berarti membenci, tetapi kita mencegah tumbuhnya perasaan kecewa itu menjadi dendam. Menjaga jarak atau tidak membersamainya lagi bisa jadi langkah penting untuk kita lakukan. Yang kedelapan, bangkit dan putuskan untuk berjuang kembali. Tidak semua kekecewaan timbul dari orang lain. Terkadang kita kecewa karena kegagalan kita dalam mencapai tujuan. Agar tidak terlalu lama kecewa, maka segeralah introspeksi diri dan susun kembali rencananya. Bangkitlah, kembali berjuang, sehingga kita bisa jelas melihat ada cahaya maksimal dan kesuksesan di depan sana. Yang kesembilan sekaligus yang terakhir, be confident. Yakin, percaya diri, dan konsisten dengan jalan perbaikan diri yang sudah kita putuskan. Jangan tergoda kanan dan kiri. Jangan ulangi lagi hal yang salah yang sudah terlewati. Subscribe now.